Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan belajar tentang teori sederhana pemilihan uji hipotesis. Langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis. Jadi di sebelah kanan merupakan tabel uji hipotesis dan yang sebelah kiri adalah 7 istilah yang harus dipahami terkait dengan langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis. Untuk yang pertama, kita harus tahu tentang skala pengukuran variabel. Yang kedua, jenis hipotesis. Yang ketiga, masalah skala pengukuran. Yang keempat, berpasangan atau tidak berpasangan. Yang kelima, jumlah kelompok. Yang keenam, syarat uji parametrik dan non parametrik. Yang ketujuh, prinsip tabel B kali K dan P kali K. Nah, untuk tanda bintang dalam tabel uji hipotesis ini berarti adalah uji parametrik. Yang pertama tentang skala pengukuran variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang skala pengukuran variabel. Sebelum kita menentukan skala pengukuran variabel, otomatis kita harus menentukan variabel apa saja dalam sebuah judul penelitian. Skala pengukuran variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kategori dan yang kedua adalah numerik. Yang termasuk skala kategori yaitu nominal dan ordinal, dan yang termasuk numerik yaitu interval dan rasio. Contohnya variabel jenis kelamin. Jenis kelamin dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan. Derajat antar kategori ini jenis kelamin yaitu sederajat. Skala variabel termasuk skala nominal. Kemudian untuk variabel tingkat pendidikan dikategorikan menjadi tiga, yaitu pendidikan rendah, pendidikan sedang, dan pendidikan tinggi. Derajat antar kategori pada kategori tingkat pendidikan ini adalah bertingkat dan skalanya adalah ordinal. Untuk variabel suhu badan tidak ada kategori dan tidak ada derajat antar kategori. Skalanya adalah skala interval, dan untuk kadar gula darah juga tidak ada kategori dan tidak ada derajat antar kategori, dan skalanya adalah skala rasio. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kategori adalah yang mempunyai kategori variabel, sedangkan variabel numerik adalah yang tidak mempunyai kategori variabel. Berikutnya nomor 2 adalah jenis hipotesis. Uji hipotesis adalah metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Jenis hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis komparatif dan hipotesis korelatif. Pada sebuah penelitian pasti akan terdapat pertanyaan penelitian. Contoh pertanyaan penelitian untuk hipotesis komparatif yaitu 1. Apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah antara kelompok yang mendapat pengobatan glibenclamid dan kelompok placebo? 2. Apakah terdapat hubungan kadar gula darah dengan jenis pengobatan yang diterima? 3. Apakah terdapat perbedaan terjadinya kanker paru antara perokok dan bukan perokok? 4. Apakah terdapat hubungan perilaku merokok dengan terjadinya kanker paru? Untuk contoh pertanyaan penelitian pada hipotesis korelatif yaitu berapa besar korelasi antara kadar trigliserida dan kadar gula darah? Dari contoh tersebut mengambil kesepakatan bahwa 1. Untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai untuk mencari hubungan antar variabel adalah metode
menggunakan kata hubungan, perbedaan, atau perbandingan. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai untuk mencari hubungan antar variabel adalah metode korelatif, maka digunakan kata korelasi. Kita ambil contoh judul penelitian perbedaan ekstrak daun jambu biji dan ekstrak daun pepaya terhadap diare pada anak. Maka pertanyaan penelitian yang dapat kita rumuskan adalah apakah terdapat perbedaan antara ekstrak daun jambu biji dan ekstrak daun pepaya terhadap diare pada anak. Ini merupakan jenis metode komparatif. Lanjut ke poin ketiga, urutan ketiga, yaitu masalah skala pengukuran. Masalah skala pengukuran kita lihat dari bagian sebelah kiri tabel. Ada pilihan numerik, kategorik, dan kategorik. Untuk hipotesis komparatif, yang dimaksud dengan masalah skala kategorik adalah bila variabel yang dicari hubungannya atau asosiasinya adalah variabel kategorik dengan variabel kategorik. Masih kita lihat di tabel uji hipotesis paling kiri. Untuk hipotesis komparatif, yang dimaksud dengan masalah skala numerik adalah bila variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel kategorik dengan variabel numerik. Selanjutnya, untuk hipotesis korelatif, yang dimaksud dengan masalah skala kategorikal adalah bila salah satu variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel kategorik. Selanjutnya, untuk hipotesis korelatif, yang dimaksud dengan masalah skala numerik adalah bila variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel numerik dengan variabel numerik. Di sini sudah mulai terlihat pentingnya kita bisa menentukan sebuah skala pada suatu variabel penelitian. Langkah selanjutnya menentukan apakah berpasangan atau tidak berpasangan dan berapa jumlah kelompoknya. Pada tabel terdapat pilihan. Sebelah kiri saya tidak berpasangan dan sebelah kanan berpasangan. Di bawah masing-masing terdapat pilihan lagi, yaitu 2 kelompok dan lebih dari 2 kelompok. Tadi kita sudah mengikuti langkah pertama, kedua, sampai ketiga. Misalkan ada sebuah penelitian, sudah kita tentukan bahwa jenis hipotesisnya adalah komparatif. Kemudian masalah skala pengukurannya adalah numerik. Selanjutnya kita menentukan apakah termasuk tidak berpasangan atau berpasangan. Sebelum kita menentukan apakah terdiri dari 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Apa yang dimaksud dengan berpasangan atau tidak berpasangan dan jumlah kelompok? Untuk lebih jelasnya kita menggunakan contoh. Yang pertama, 2 kelompok dikatakan tidak berpasangan. Contohnya adalah ketika peneliti atau Anda sebagai peneliti mengukur tekanan darah subjek penelitian yang ada di daerah kota dan desa. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 2 kelompok yang berbeda di daerah kota dan di daerah desa.
kelompok satu ada di kota, kelompok satunya lagi ada di desa. Keduanya diukur tekanan darahnya. Untuk dua kelompok yang berpasangan, contohnya ada sekelompok mahasiswi yang diukur berat badannya sebanyak 2 kali pada bulan Mei dan Juli. Jadi sama-sama kelompok mahasiswi tersebut diukur berat badannya. Pertama diukur pada bulan Mei dan pengukuran yang kedua pada bulan Juli. Di sini bisa dilihat pada contoh yang pertama, dua kelompok tidak berpasangan, berarti ada dua kelompok yang diukur tekanan darahnya, atau ada dua kelompok yang diberi perlakuan yang sama. Sedangkan untuk dua kelompok berpasangan, hanya ada sekelompok orang yang diukur berat badannya, tapi sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya urutan ke-6 adalah uji parametrik atau non-parametrik. Dalam melakukan uji parametrik terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, uji parametrik hanya dapat digunakan dengan skala pengukuran numerik. Yang kedua, variabel numerik tersebut harus memiliki sebaran data normal. Yang ketiga, varians data. Pada varians data uji parametrik, kesamaan varians tidak menjadi syarat untuk kelompok yang berpasangan. Untuk dua kelompok, varians data boleh sama juga boleh berbeda. Dan untuk lebih dari kelompok, varians data harus sama. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara mengetahui sebaran data yang kita miliki adalah normal atau tidak untuk menentukan uji parametrik atau non-parametrik. Untuk menentukan uji parametrik atau non-parametrik, selain kita harus bisa mengukur sebuah data apakah memiliki sebaran data yang normal atau tidak, kita juga harus mengetahui bagaimana varians data yang kita miliki adalah sama atau tidak. Selanjutnya, penentuan tabel P kali K dan prinsip P kali K. Jadi, apabila kita sudah menentukan jenis hipotesisnya, misalkan komparatif, kita sudah menentukan masalah skala pengukurannya, misalkan dalam cuplikan tabel ini adalah skala pengukuran kategorik, ya. Kemudian sudah kita tentukan dia misalkan berpasangan, maka selanjutnya menentukan jumlah kelompok. Kalau misalkan jumlah kelompoknya adalah 2, maka uji yang kita gunakan adalah uji Wilcoxon. Mari kita berlatih menggunakan tabel uji hipotesis untuk menentukan rumus apa yang nantinya akan dipakai pada uji statistik penelitian kita. Saya ambil contoh, ada sebuah judul penelitian, yaitu hubungan usia terhadap pengetahuan tentang COVID-19.
Kita ingat kembali ada 7 istilah yang harus dipahami. Langkah 1 yaitu kita menentukan skala pengukuran variabel. Variabel ada 2 yaitu bebas dan terikat. Di sini untuk variabel bebasnya adalah usia. Usia masuk ke dalam skala ordinal. Usia dibagi menjadi 3 yaitu anak, dewasa, dan lansia. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengetahuan. Pengetahuan juga skalanya ordinal yang terbagi menjadi baik, cukup, kurang. Jadi keduanya ada tingkatan. Perlu diingat kembali bahwa sebelum menentukan skala, kita harus bisa menentukan variabel terlebih dahulu. Langkah kedua, kita menentukan jenis hipotesis. Jenis hipotesis pada judul penelitian ini adalah hipotesis korelasi. Kenapa? Karena pertanyaan penelitian dari judul penelitian ini adalah seberapa besar korelasi usia terhadap pengetahuan tentang COVID-19. Jadi, seberapa besar korelasi artinya sama dengan seberapa besar hubungan usia terhadap pengetahuan tentang COVID-19. Selanjutnya, langkah 3, kita tentukan masalah skala pengukuran. Tadi didapatkan bahwa hipotesisnya adalah korelasi dan skala kedua variabel adalah sama-sama ordinal. Jadi masuk ke dalam masalah skala kategorikal. Untuk hipotesis korelatif, yang dimaksud dengan masalah skala kategorikal adalah bila salah satu variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel kategorik. Jadi di sini karena kedua variabel sama-sama ordinal, maka masuk ke dalam masalah skala kategorikal. Selanjutnya masuk di langkah 4, menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Akan tetapi karena bentuk hipotesisnya korelatif, maka langkah ini dilewati karena tidak ada pilihan untuk berpasangan atau tidak berpasangan. Jadi kita bisa langsung menentukan rumus yang bisa digunakan, yaitu bisa persen, bisa Spearman, Somers, gamma, atau koefisien kontingensi lambda. Tapi kita kembalikan ke masalah skala pengukuran di tabel sebelah kiri saya ya. Jadi karena skalanya tadi sudah ditentukan bahwa skala ordinal yaitu termasuk kategori, maka persen tidak kita pilih. Yang dipilih adalah selain persen, yaitu pada tabel kedua dan ketiga arah panah ke bawah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti mahasiswa bisa belajar sendiri untuk menentukan uji hipotesis yang paling tepat untuk dipilih ya. Tadi sudah belajar tentang uji hipotesis yang korelatif. Nah, untuk yang komparatif lebih banyak sekali pilihannya. Kalau misalkan kita sudah menentukan bahwa hipotesisnya adalah komparatif dan misalkan tidak berpasangan dan skala pengukurannya adalah numerik ya, ini ya untuk 2 kelompok ujinya adalah uji tidak berpasangan. Untuk lebih dari 2 kelompok adalah one way ANOVA. Jika ini ada tanda bintang seperti di awal saya sampaikan ya, untuk uji parametrik atau non parametrik. Nah, kalau misalkan ini uji parametrik yang dipakai ini yang ada tanda bintang. Nah, kalau tidak memenuhi syaratnya berarti uji non parametrik. Nah, yang dibaca adalah panah ke bawah. Ada uji alternatif lainnya.
Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.